Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuran gaya dan tekanan kelompok 3. Kelompok 3 beranggotakan Ahmad Sugih Pandu Yudawan, Degi Pradana, Ervina Ayu Wardani, Indra Jaya, Ega Devara Nurmaya, Arif Hidayatullah, dan Muhammad Yunus. Gaya ialah tarikan atau tolakan yang mempunyai arah. Gaya F adalah M dikalikan A, di mana M sama dengan massa dengan satuan kilogram, A sama dengan percepatan dengan satuan meter per detik kuadrat, F sama dengan gaya dengan satuan Newton. Metode dasar pengukuran gaya: 1. Menyeimbangkan gaya ini dengan gaya gravitasi yang sudah diketahui dari suatu massa standar, baik langsung ataupun memakai sistem tuas-tuas. 2. Mengukur percepatan suatu benda dengan massa tertentu yang dipengaruhi gaya yang akan diukur. 3. Menyeimbangkan dengan gaya magnetik yang dihasilkan oleh interaksi antara kumparan beraliran listrik suatu magnet. 4. Mengukur tekanan fluida yang dipengaruhi oleh gaya yang diukur. 5. Mengukur defleksi benda elastik yang dipengaruhi oleh gaya yang diukur. Neraca analitis. Lengan neraca direncanakan sedemikian rupa sehingga titik pusat masanya berada sedikit di bawah tumpuan tajam, oleh IT berada dalam keseimbangan yang sangat stabil. Ini mengakibatkan defleksi lengan neraca, petunjuk yang peka terhadap kesetimbangan. Pada ujung bawah daerah ukur instrumen tertentu, seringkali defleksi cahaya digunakan sebagai pembacaan pengukuran, di samping dipakai untuk menyeimbangkan neraca dengan jalan penambahan beban atau mengukur panjang lengan beban ukur. Neraca bandul adalah instrumen jenis defleksi, yaitu gaya yang tidak diketahui diubah menjadi torsi yang diseimbangkan dengan torsi massa standar yang tetap yang diatur sebagai bandul. Bentuk praktis dasar kerja ini menggunakan suatu bentuk sektor. Dan pita baja untuk melinearkan hubungan sudut torsi bandul yang tidak linier. Gaya yang tidak diketahui F1I dapat dikerjakan langsung atau dengan memakai sistem tuas-tuas. Timbangan kodok menggunakan sistem tuas-tuas untuk mengukur gaya yang besar dengan memakai standar berat yang jauh lebih kecil. Batang lengan diseimbangkan dengan mengkombinasikan dengan tepat pemberat gantung dan tangan tuas pemberat geser sepanjang skala yang sudah dikalibrasi. Timbangan
ini dapat mengadakan gerak keseimbangan sendiri dengan menambahkan sensor listrik untuk pergerakan untuk mendeteksi keseimbangan dan sebuah sistem penguat motor untuk menggerakkan pemberat geser pada posisi seimbang. Metode pengukuran percepatan. Seringkali beberapa gaya yang tidak diketahui bersama-sama bekerja, dan gaya-gaya tersebut tidak dapat diukur secara terpisah dengan metode ini. Gambar itu merupakan gambar mengukur percepatan suatu benda dengan massa tertentu. Metode 3 menyeimbangkan dengan gaya magnetik yang dihasilkan oleh interaksi antara kumparan beraliran listrik dan suatu magnet. Neraca elektromagnetik memakai sebuah detektor fotoelektrik untuk mendeteksi keseimbangan sebuah pengamat dan komponen torsi dalam suatu sistem servo untuk menyeimbangkan perbedaan antara gaya yang tidak diketahui Fi dengan gaya gravitasi pada massa standar. Sistem berat secara otomatis menghilangkan pengaruh berat wadah dari berat total dan memberikan berat bersih pada keadaan di mana barang yang ditimbang ada dalam wadah. Metode 4, pengukuran tekanan Faraday yang dipengaruhi oleh gaya yang diukur. Sel pneumatik seperti yang terlihat memakai transducer nozzle flapper sebagai penguat dalam penguatan yang tinggi dalam suatu rangkaian servo. Kerja gaya Fi menyebabkan defleksi diafragma sebesar X yang menyebabkan kenaikan tekanan P0 karena nozzle hampir tertutup. Kenaikan tekanan yang mempengaruhi luasan diafragma A menghasilkan gaya efektif Fp yang cenderung mengembalikan letak diafragma pada keadaan semula. Untuk setiap Fi, sistem akan mencapai keadaan seimbang pada suatu keadaan tertentu nozzle, dan sebagian dengan tekanan P0. Metode 5, mengukur defleksi benda elastik yang dipengaruhi oleh gaya yang diukur. Balok berlubang seperti pada gambar sangat kaku terhadap semua gaya-gaya dan momen yang mempengaruhi kecuali pada arah yang ditunjukkan oleh anak panah. Suatu transducer gerakan diatur untuk mengukur gerakan pada arah ini, sehingga hanya akan mengukur komponen gaya vektor yang terletak sepanjang sumbu yang peka ini. Pengukuran tekanan. Definisi tekanan. Gaya F atau terdistribusi pada suatu permukaan A manometer tabung
Manometer sangat banyak digunakan untuk pengukuran tekanan fluida pada keadaan steady. Perbedaan tekanan yang tidak diketahui P dengan tekanan atmosfer P0 merupakan fungsi ketinggian H. Pembacaan pada skala tersebut dinyatakan oleh P minus PA tekanan atmosfer sama dengan H ketinggian kali G gravitasi kali densitas fluida manometer minus densitas fluida transmisi. Tabung Bourdon. Pengukur tabung Bourdon banyak digunakan untuk pengukuran tekanan statik. Harganya relatif murah, tetapi cukup dapat diandalkan. Tabung Bourdon dapat dilihat pada gambar. Biasanya mempunyai penampang elips dan konfigurasi C. Bila terdapat tekanan pada tabung tersebut, akan terjadi deformasi elastik pada tabung yang dalam keadaan ideal sebanding dengan tekanan. Ujung pengukur ini dihubungkan dengan suatu penghubung berpegas yang memperbesar perpindahan dan mengubahnya menjadi gerak putar pada jarum penunjuk. Pressure gauge. Prinsip kerjanya yaitu perubahan tekanan yang dideteksi oleh tabung Bourdon akan menyebabkan tabungnya bergerak. Kemudian, gerakan tabung tersebut ditransmisikan untuk menggerakkan jarum meter. Alat ukur tekanan dengan indikasi lokal tipe direct reading untuk tekanan absolut gauge, vakum, kompon, dan diferensial. Komponen utama dari pressure gauge contoh Ashcroft-Dirac gauge 1279, threaded ring, window, gasket, micrometer pointer, dial, pneumatic case, Bourdon tube system, O-ring, rotary geared movement, gasket, rear cover. Satuan tekanan 1 PSI sama dengan 51,714 mmHg sama dengan 2,0359 in Hg sama dengan 27,680 in H2O sama dengan 6,8946 kilopascal. 1 bar sama dengan 14,504 psi. 1 atmosfer sama dengan 14,696 bar. Demikianlah penjelasan kami tentang pengukuran gaya dan tekanan. Terima kasih atas perhatian saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.